Nagini, Sero, naga bergola pasti murka. Dharma, kamu mau membunuhku? Kurang. Yah, yang terkena panah justru ekornya Nagini. Daripada ketahuan selingkuh, naga binal itu berencana akan mengadukan perbuatan Angling Dharma kepada suaminya. Raja Malwapati itu akan dituduh melakukan percobaan pembunuhan dengan alasan ingin merebut mahkota awet muda yang ada di kepalanya. Kakang naga bergola. Kakang, Angling Dharma hampir saja membunuhku, Kakang. Mungkin dia ingin memiliki mahkotaku yang bisa membuatnya... Mendengar aduan fitnah dari Nagini, naga bergola sempat tak percaya karena Angling Dharma adalah sahabatnya yang dikenal baik dan jujur. Nagini terus menangis sambil menjelaskan jika karena serakah, manusia pasti akan tega berbuat keji. Naga bergola pun akhirnya mempercayai Nagini dan dia akan segera membunuh Angling Dharma. Aku sangat menghormati Kakang naga bergola. Aku tidak bisa melihat istrinya mengkhianati cintanya yang begitu tulus. Di istananya, Angling Dharma menceritakan kejadian perselingkuhan itu pada permaisurinya Dewi Setiawati. Sang istri kemudian menyarankan agar suaminya segera menemui naga bergola dan menjelaskan semua yang terjadi kepadanya. Sang Dewi yakin jika naga bergola akan mempercayainya karena dia adalah naga resi yang bijaksana. Yang aku takutkan, Nagini akan memfitnahku. Ternyata, sedari tadi naga bergola menguping pembicaraan mereka dari luar tembok istana. Emosi sang naga seketika musnah dan berganti iba atas kebaikan dan kepedulian Angling Dharma yang telah membuyarkan perselingkuhan istrinya Nagini dengan Sanca. Hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci, tidak menggaulinya. Karena aku sedang bertapa. Lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Karena sumpah mati itu, sang naga akan mengakhiri hidupnya. Namun sebelum naga itu tutup usia, dia lebih dulu menawarkan ilmunya kepada Sang Prabu. Sang Prabu menerima tawaran itu dan segera naik ke atas punggung sang naga. Dan mereka berdua segera terbang ke angkasa meninggalkan kerajaan Malwapati. Aji senyawa, kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang. Dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja. Ilmu ini hanya boleh dimiliki oleh seorang. Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Berarti saya akan membunuh Kakang. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Kakang Patih. Di hadapan kakak kandungnya Patih Batik Madrim, Dewi Setiawati mengkhawatirkan keadaan suaminya yang belum juga kembali pulang setelah bepergian bersama naga bergola. Namun belum juga sang Patih pergi mencari,
tiba-tiba. Naga Bergola pergi ke tempat yang sangat jauh, Dinda. Kalau Kanda dicelakakan naga bergola karena peristiwa perburuan itu. Kakang Madrim, Kakang boleh meninggalkan tempat. Baik, Dinda Prabu. Sang Prabu juga sedang bermesraan dengan istrinya. Aduh, Kakang ini mau tahu diri. Aku ini sudah hampir bertelur. Ada sesuatu yang lucu dari diriku, Kanda. Karena ketawanya sang Prabu terbahak-bahak, si Dewi menjadi tersinggung. Dia mengira jika suaminya sedang menertawakan dirinya. Dan setelah mengetahui jika suaminya kini memiliki aji senyawa yang bisa mengerti bahasa binatang, sang Dewi pun meminta untuk diajari. Namun sang Prabu menolak, dan alasan penolakannya dijelaskan kepada sang istri. Namun sang istri yang tak terima dengan penjelasan itu meminta untuk melakukan pati obong sebagai bukti setia sehidup semati selalu bersama. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Karena tanpa memiliki ilmu yang Kanda miliki. Apa yang Kanda ketahui? Akan kuturuti. Kok lagi ngidam? Aku tidak berani, Nyai. Di tengah berlangsungnya prosesi upacara pati obong, kambing betina yang hamil dan sedang mengidam meminta kepada kambing jantannya untuk mengambilkan janur kelapa yang berada di antara orang-orang. Tentu saja si kambing menolak karena takut akan dibunuh prajurit penjaga. Karena sakit hati sekaligus kecewa, kambing betina kemudian memutuskan ikut pati obong seperti yang dilakukan permaisuri raja. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan pati obong. Harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku. Dan sebagai raja, aku sebagai wakil Dewata dan tugas. Aku ingin melupakan kepahitan. Malam itu dalam suasana berkabuh setelah meninggalnya permaisuri Dewi Setiawati, Prabu Angling Darma pamit akan pergi berkelana keliling jagat raya melihat kebesaran semesta. Raja Mawapati itu menitipkan keamanan negerinya kepada Patih Batik Madrim. Kakang Madrim, kembalilah. Baik, Dinda Prabu. Biasanya kalau matahari sudah tinggi. Si tua bangga itu sudah menangkapnya. Itu dia. Sebentar ya. Kenapa lagi, Kakang? Kelihatannya Di dalam gua, perampok itu kembali minta diobati karena tangannya terluka terkena sayatan pedang. Dia menyarankan agar sang tabib Suliwa segera pergi meninggalkan tempat itu karena keberadaannya sedang diperebutkan para pendekar. Suliwa yang lebih mengasihani penduduk sekitar menolak untuk pergi. Karena jika dia pergi, tak akan ada lagi tabib yang bisa mengobati. Damani itu mau menyempurnakan ilmu hitam tangan darah. Kalau tidak mau,
8. Kamu pasti akan dibunuh. Itu suara dia. Siapkan pakaianmu dan segera ikut saya. Kalau kamu ikut saya, kamu akan aman. Wanita baju ungu itu adalah Nila Saroya beserta murid lainnya dari perguruan Halimun Petak yang juga menginginkan Suliwa. Karena sama-sama menginginkan memiliki Suliwa, akhirnya mereka akan beradu kekuatan. Bentuk jurus pagar cahaya bumi. Hati-hati. Dewi Kenanga yang juga menginginkan Suliwa berada tak jauh dari tempat pertarungan Sudamani dengan Nila Saroya. Kenanga dihadang 4 orang pendekar penguasa wilayah Gunung Kendeng. Kenanga yang ingin segera tujuannya tercapai segera melakukan ini. Biarkan siapapun yang berani ikut campur urusanku. Aku paling suka perempuan galak. Dengan atit yang amat sangat, Nila Saroya keluar setelah digagahi Sudamani. Sudamani juga menyusul keluar dari dalam gua dan segera mencari Suliwa yang telah pergi dari tempat tinggalnya.